Ya, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, tidak terasa kita hampir tiba di penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Ya, seperti apa dan bagaimana peringatan Ramadan dimaknai dan dirayakan oleh masyarakat Tangerang Selatan? Berikut wawancara kami bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentu awal bulan suci Ramadan 2024 berdasarkan sidang isbat 1 Ramadan 1445 Hijriah yang ditetapkan pemerintah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Seperti apa dan bagaimana Ramadan 1440 Hijriah dimaknai dan dirayakan masyarakat Tangerang Selatan? Bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni kita akan membahasnya. Assalamualaikum Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam Mbak Febri. Iya Pak, peringatan Ramadan di 2024 pemerintah sudah menetapkan di tanggal 12 Maret 2024. Euforia ini sungguh dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Pak. Nah, seperti apa sih Pak kegiatan rangkaian acara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, Pak? Iya, saya berharap masyarakat Muslim di Tangerang Selatan dapat menunaikan ibadah puasanya dengan lancar, aman, tertib sambil tetap terjaga aspek kesehatan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Saya sudah menggelar di tempat ini rapat forum komunikasi pimpinan daerah yang membahas khusus masalah penyelenggaraan kegiatan bulan puasa ini. Oke, Pak Ben, geliat ekonomi ini kan baru dirasakan sekali ya dengan peringatan Ramadan di 2024 ini. Tentu juga masyarakat Tangerang Selatan ini menunggu ya Pak ya, euforia, terus juga ekonomi di Tangerang Selatan bisa dibilang juga baru mulailah gitu seperti itu. Nah, seperti apa sih Pak antusias dari masyarakat Tangsel, terus juga dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan di Ramadan ini Pak? Ya, alhamdulillah memang banyak permintaan kepada kami melalui Dinas Koperasi UMKM, melalui Dinas Pertanian, melalui Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, bagi kelompok masyarakat yang berkecimpung di bidang ekonomi kreatif untuk mereka bisa tampil dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi ada juga masyarakat yang bergelut di bidang seni, di bidang olahraga juga tetap ingin melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi kami akomodir kegiatan itu antara lain dalam bentuk kita akan menyelenggarakan bazar di setiap kecamatan pada event-event tertentu. Nanti beberapa kali selama 1 bulan ini kita akan selenggarakan bazar di bulan suci Ramadan yang bukan saja untuk kegiatan ekonomi, tapi ada juga kegiatan seninya, ada kegiatan olahraganya, dan lain-lain sebagainya. Saya berharap dengan hal itu justru akan terus bergulir siklus ekonomi di Tangerang Selatan seperti itu, Mbak. Oke, Pak, berbicara kesediaan pangan, kan melihat bulan Ramadan ini kan kemarin juga sempat harga beras yang lumayan tinggi. Nah, seperti apa Pak pemerintah Kota Tangerang Selatan menyikapi pangan khususnya untuk persediaan Ramadan dan Idul Fitri nanti seperti apa, Pak? Iya, yang pertama bahwa alhamdulillah dari 5 pasar tradisional dan 2 pasar modern kita, stok pangan kita khususnya beras cukup tersedia untuk 2 bulan ke depan, Mbak. Saya mendapatkan penjaminan dari Bulog dan dari para pedagang-pedagang besar di sekitar Tangerang Selatan ini. Kemudian juga untuk supaya menekan harganya relatif tidak melonjak terlalu tinggi, karena ini kan bulan suci Ramadan ini kan diikuti dengan sikap-sikap ekonomi kita juga yang bukbernya, yang sahurnya macam-macam segala rupa. Nah, kami menjaga stoknya supaya tetap tersedia. Kalau terjadi lonjakan harga yang signifikan, kami akan operasi pasar. Itu yang kami siapkan, dan juga kami memastikan nanti pemeriksaan kadaluarsa atau usia teknis, usia medis dari si makanan-makanan kita, produk-produk tertentu itu akan kita lakukan operasi pasar dalam operasi pasar itu sendiri. Memastikan bahwa semuanya bukan saja tersedia dengan baik, tetapi juga itu tadi semua aman, harganya stabil, kemudian juga higienis, tempatnya bersih. Dan lalu lintas ekonomi atau penjualan dan pembelian di situ masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kami sudah membentuk tim dan sekarang sedang disusun jadwalnya kapan mereka akan turun ke lapangan seperti itu. Oke, Pak, Pemkot Tangsel ini kan mengusung moto religius kan ya. Nah, apa yang menjadi Pak momentum dimaknai oleh pemangku pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ramadan 1445 Hijriah ini, Pak? Iya, memang Tangsel salah satu moto pembangunannya adalah religius selain cerdas dan modern. Kita ingin bumikan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama tentunya kami dari sisi pemerintah kota sebagai lembaga
akan membentuk tim tarawih keliling nanti seperti biasa. Tetapi yang ingin kami tegaskan dalam tarawih keliling tahun ini adalah bagaimana seberapa besar keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh kami berdua, pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pak Wakil Wali Kota. Kemudian juga saya mendorong pondok-pondok pesantren untuk melakukan zikir, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, melakukan khataman Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Bahkan saya meminta kepada para ASN kita Tangerang Selatan juga untuk melakukan pengajian secara bergilir di masjid, apakah di Baitur Rahmi atau di Al-Itisom nanti pada waktu. Selain kita juga peringatan-peringatan nuzul Quran dan sebagainya itu tetap akan kita siapkan dengan sebaik-baiknya, melibatkan semua aspek masyarakat. Saya sudah mendorong BKM MDMI, saya sudah mendorong BKMT, saya sudah mendorong majelis-majelis taklim, forum majelis taklim di Tangerang Selatan untuk bulan suci Ramadan ini. Mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan dengan baik-baik seperti itu. Pak, nah Ramadan ini kan juga butuh toleransi ya, kepada masyarakat yang non Muslim. Nah, seperti apa Pak mengakomodir toleransi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga pembangunan Kota Tangerang Selatan yang religius, cerdas, modern dan juga toleransi antar agamanya bisa tercapai, Pak? Kita akan nanti mengundang kepada remaja-remaja dari pemeluk agama yang lain untuk dalam sholat tarawih, untuk dalam sholat Idul Fitri, mereka juga bisa membantu apa yang bisa mereka bantu. Karena ini juga dilakukan oleh remaja muslim kita pada waktu Natal kemarin, Mbak. Menjaga keamanannya, menjaga ketertibannya, dan lain sebagainya. Dan ini bukan tahun ini saja. Peristiwa yang saling membantu ini sudah dilakukan sering. Beberapa kali kegiatan-kegiatan ibadah di Tangerang Selatan. Jadi saya akan himbau nanti melalui FKUB, himbauan-himbauan kepada pemeluk agama yang lain untuk sama-sama menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan toleransinya tentunya. Toleransinya yang harus ditonjolkan. Iya, terima kasih Pak Ben buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Pemirsa, demikian obrolan saya bersama Wali Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri ternyata juga menjadi berkah bagi warga non-muslim yang memiliki usaha pembuatan kue. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, usaha kue kering milik seorang lansia non-muslim laris manis diburu warga. Semangat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirasakan oleh umat muslim, namun juga warga non-muslim yang mempunyai usaha pembuatan kue lebaran, seperti yang dirasakan Mak Gin, warga Jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro. Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalannya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri, ia mengaku menerima ratusan pesanan kue kering. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ini apa aja yang dibuat, Bu? Ini semprit, melinjo, kue kering melinjo, kue semprit Garut, mawar, kacang, nastar, sagu keju, kastengel. Kue-kue khas lebaran gitu ya? Ya. Setiap tahun gimana untuk penjualannya? Setiap tahun, kalau setiap lebaran banyak. Wirausaha milik warga non-muslim dalam menjual kue lebaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis, tetapi juga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman yang menjadi identitas serta karakter bangsa Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dede Mahdi, iNews melaporkan.